Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah malam ini kita kembali hadir di program live talk show Bincang Hati. Cuman lagi banyak kendala ini ya. Ya, pertama mohon maaf ya, kini kita sudah telat selama 10 menit. Jadi kita baru bisa mulai tadi, terlambat lah menyiapkan karena ada beberapa hal. Kedua, hari ini terpaksa sendirian, jadi bincang-bincangnya sendirian karena istri lagi kurang sehat, lagi sakit giginya, jadi nggak bisa ikut siaran pada malam hari ini, nggak bisa ikut bincang, jadi saya monolog sendirian hari ini. Kalau ada yang mau ikut ngobrol-ngobrol nanti boleh via komentar ya, nanti kalau bisa kita baca, bisa kita diskusikan sama-sama. Ini juga menyambung lagi kendala minggu kemarin yang mati lampu. Jadi nggak bisa siaran ya minggu kemarin gara-gara mati lampu, jadi terpaksa kita cancel. Nah, rencananya hari ini tuh kita masih akan membahas, melanjutkan mengulang materi sebelumnya terkait rumah, tempat untuk pulang atau tempat untuk terluka. Cuman ternyata 2 hari yang lalu itu ada berita yang cukup heboh di dunia kampus. Ya, memang di dunia kampus ya, di dunia kampus. Cuman kita melihat ini dampak dari parenting yang bermasalah. Nanti akan kita bahas. Nah, apa beritanya? Beritanya adalah terbongkarnya grup chat mahasiswa di Fakultas Hukum UI. Nah, jadi di grup chat itu mereka ngobrol-ngobrol, tapi ngobrolnya itu ngobrolin teman-teman mereka yang lawan jenis, terutama wanita ya, karena di grup itu isinya semua laki-laki, ada 16 orang. Mereka ngobrolin wanita-wanita di kampus mereka, tapi dengan bahasa-bahasa itu yang merendahkan, bahasa-bahasa yang bahkan ada satu kalimat itu seperti yang kalau pemerkosaan tanpa ada bantahan itu berarti disetujui gitu. Jadi mereka menggunakan delik-delik hukum gitu ya, karena mereka juga anak-anak fakultas hukum. Lalu seolah-olah mereka menggunakan bahasa-bahasa hukum itu untuk membicarakan teman-teman wanita mereka. Nah, ini dan kemarin salah satu anggota dari 16 orang di grup chat itu merasa tidak nyaman dengan obrolan teman-temannya. Lalu dia membocorkan lah, mengirim isi chat mereka itu ke publik. Nah, sehingga masyarakat tuh tahu, terutama warga kampus UI, dan mereka akhirnya dipanggil, disidang secara umum, tidak diperkarakan secara hukum atau tidak diberikan sanksi yang berat. Gitu. Nah, ada sisi yang menarik lagi juga, beberapa mahasiswa ini merasa sebenarnya mereka salahnya apa gitu, karena tuduhannya adalah kekerasan seksual, sementara mereka merasa belum melakukan kekerasan seksual itu secara fisik, baru sebatas obrolan-obrolan saja gitu. Nah, ini yang bikin banyak teman-teman mereka juga malah semakin marah gitu ketika para pelaku kekerasan seksual itu dituduhkan ini merasa mereka tidak punya salah apa-apa gitu. Nah, dan beberapa kejadian itu, ada beberapa pelaku, nyebutnya apa ya, pelaku, bukan pelaku juga sih sebenarnya. Kita nyebutnya para orang-orang mahasiswa ini gitu ya, punya jabatan di organisasi yang cukup terhormat gitu, bukan terhormat, cukup punya jabatan lah intinya gitu, punya jabatan di struktur-struktur organisasi mereka, yang salah satunya itu adalah tempat mereka melaporkan kalau terjadi kekerasan seksual terhadap mahasiswa di kampus mereka gitu.
Nah, ini yang bikin mereka salah satu kecewa itu, ini orang tempat melapor, ternyata bicara di grupnya juga membicarakan eh, kekerasan-kekerasan seksual yang sambil canda-canda gitu, walaupun memang mereka belum terbukti sebagai pelaku gitu, sebagai orang yang melakukan kekerasan seksual. Cuman teman-temannya sudah keburu marah, sudah keburu tidak terima ada mahasiswa yang uh, melakukan pembicaraan seperti itu di grup mereka gitu. Nah, akhirnya ini kemarin cukup ramai, sampai hari ini masih ramai juga, masih banyak di timeline itu muncul sambungan-sambungan beritanya, tapi lebih kurang itulah fakta-faktanya gitu ya. Jadi ini kekerasan, bukan kekerasan seksual sih sebenarnya, cuman belum sampai terjadi kekerasan seksual, tapi sudah mengarah kepada rencana mungkin ya, planning gitu, rencana atau melihat teman-teman mereka itu sebagai target-target yang bisa diperlakukan sesuka hati mereka gitu. Nah, ini walaupun mereka belum melakukan secara fakta, secara nyata, tapi isi pikiran ini yang akhirnya menjadi masalah gitu. Isi pikiran ini yang ya kalau ini orang-orang yang secara akademik bagus gitu, punya jabatan di kampus, tapi pikirannya isinya adalah melecehkan wanita-wanita yang ada di kampus, ya satu saat ya bisa saja terjadi gitu kan. Kita kan bukan berharap, bukan maksudnya bukan ya udah kejadian dulu deh baru kita proses gitu ya, nggak boleh juga sebenarnya seperti itu gitu. Justru dengan adanya terbuka di awal begini, ini justru menjadi peringatan bagi orang tua, menjadi warning bagi orang tua bahwa harus diambil, harus ada tindakan yang ada pencegahan lah gitu, supaya tidak kejadian lagi seperti ini gitu. Nah, terutama orang tua yang ada di rumah atau yang menonton video kita ini bisa mengenali anaknya, kira-kira bakal jadi seperti anak-anak ini nggak? Gitu. Walau apa, nauzubillah min zalik ya, jangan sampai anak-anak kita menjadi orang-orang yang menganggap lawan jenis itu sebagai hanya apa namanya, objek seksual gitu. Ini kan sangat menyedihkan sekali sebenarnya kalau terjadi seperti ini. Nah, ini latar belakang masalah yang mau kita bahas gitu ya. Nah, selanjutnya kenapa hal ini bisa sampai terjadi gitu ya? Ya memang seperti kita bahas sebelumnya juga gitu ya. Generasi kita sekarang adalah generasi yang secara mesin hati penghambaannya, ketaatannya bermasalah gitu. Jadi nah ini yang kemarin juga salah satu komentar, bukan komentar ya, salah satu konten juga yang dibikin oleh konten kreator di luar sana yang menyoroti nama-nama pelaku gitu, nama-nama mahasiswa ini yang rata-rata adalah nama-nama muslim, walaupun bukan semua ya, ada juga emang non muslim gitu. Tapi kebanyakan nama-namanya adalah nama-nama muslim. Nah, dia komentar bahwa jangan cuma memberi nama anak seperti nama Islam, tapi tidak mengajarkan Islam kepada mereka. Ya ini mungkin kita bisa melihatnya, mungkin orang tuanya mengajarkan gitu ya. Bahkan ada yang lulusan pesantren gitu, ada yang lulusan sekolah agama juga, SMA-nya gitu. Tapi ketika secara masyarakat ketaatan itu kosong gitu ya, ketaatan itu hilang, ya individu-individu anak-anak ini juga tidak akan bisa bertahan lama gitu, tidak akan bisa kuat mereka untuk apa namanya, menolak gitu ya, menolak serangan-serangan budaya dari luar gitu. Norma-norma ketaatan yang mereka pegang ini nggak akan cukup kuat gitu. Ketika secara masyarakat hal ini nggak ada gitu. Secara generasi memang ini sedang bermasalah. Lalu ada juga tadi seperti yang disampaikan, ada pelindungan orang tua yang berlebihan gitu. Nah, ini seperti pembahasan kita di Parenting dengan Hati, di bab-bab awal itu kita membahas tentang rasa sayang yang yang benar itu seperti apa gitu. Nah, apakah overprotective terhadap anak, memberikan fasilitas yang berlebihan, memberikan kemewahan gitu ya, apakah itu adalah bentuk rasa sayang gitu? Nah, ternyata ini menghasilkan anak-anak yang menggampangkan segala hal gitu, menganggap
kesalahan-kesalahan kecil itu adalah hal yang gampang dihilangkan dengan bantuan orang tuanya. Nah ini yang akhirnya membuat mereka perkara-perkara kayak gini enteng kok, sepele kok gitu. Bisa diatur sama orang tua gitu, bisa dibantu oleh orang tua gitu. Nah ini akhirnya yang terjadi gitu. Bahkan ketika sudah terjadi kasus ini pun gitu. Bagaimana orang tua mereka langsung turun tangan melindungi mereka dari tindakan pidana gitu. Nah tadi kita sudah bahas di awal bahwa ini ada kasus perilaku ya, lebih tepatnya ke perilaku mindset mahasiswa Fakultas Hukum, orang-orang anak-anak yang sedang bukan anak-anak, pemuda-pemuda yang sedang belajar tentang hukum malah menjadi orang-orang yang menggunakan celah-celah hukum itu untuk membicarakan tentang kemungkinan melecehkan para kaum wanita di kampus mereka. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Satu, tadi kita sudah bahas bahwa secara generasi memang ada masalah di ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menganggap benar salah itu bukan di pahala atau dosa gitu, tapi benar salah itu ada di ketahuan atau tidak gitu. Ada manfaat atau tidak. Kalau misalnya nggak ketahuan, ya berarti fine-fine saja. Tapi kalau sudah ketahuan, baru jadi masalah. Nah, lalu ada rasa sayang yang tidak pas dari orang tua. Cara menyayangi orang tua yang tidak sesuai gitu, tidak pas. Kenapa? Karena anak terlalu diberi perlindungan, terlalu diberi fasilitas, sehingga anak merasa kesalahan-kesalahan kecil mereka itu udah bisa dilupakan begitu saja gitu. Bukan hal yang akan merusak karir mereka atau segala macam gitu. Ini hal yang gampang gitu. Bukan sesuatu yang perlu mereka pertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh gitu. Mereka masih bisa minta pertolongan dari orang tuanya gitu. Nah, ini akhirnya yang terjadi gitu. Anak-anak yang paham hukum atau sedang belajar hukum, mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar hukum malah menganggap mempermainkan hukum itu adalah hal yang biasa-biasa saja gitu, bukan hal yang mengerikan, bukan hal yang salah, tapi hal yang ya fine-fine saja, wajar-wajar saja gitu melakukan gitu. Nah kan kebayang ini ya kalau anak-anak ini kan anak-anak masih bukan si anak-anak lagi nih, terbiasa bahasa anak soalnya. Kalau misalnya pemuda-pemuda ini gitu ya, yang nanti menduduki jabatan-jabatan hukum di negeri kita gitu, sebagai hakim, sebagai jaksa, dari usia kuliah saja mereka sudah terbiasa memainkan delik-delik hukum tersebut untuk kepuasan pribadi mereka. Bayangkan nanti pas sudah menjabat seperti apa kelakuan mereka gitu. Secara kompas moralnya sudah jelas-jelas dipertanyakan gitu kan. Nah ini akhirnya membuat kita merasa perih, merasa miris gitu ya dengan kondisi ini. Nah kalau kita lihat dari mesin hatinya memang pertama tadi memang secara mesin hati penghambaan bermasalah gitu. Apakah itu bermasalah secara generasi ataupun secara individu. Karena walaupun secara generasi itu memang bermasalah, tapi kalau secara individunya masih bagus, itu masih akan ada upaya untuk meninggalkan itu gitu. Nah, mungkin salah satu anak yang menjadi whistleblower itu yang melaporkan pelakuan teman-temannya mungkin anak yang masih secara ketaatannya mungkin masih hidup gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu kalau yang lain gitu. Yang jelas yang lain tuh kalau kita lihat chat itu masih sangat menikmati pembicaraan mereka gitu. Jadi standar benar salahnya ini benar-benar tidak hidup di dalam diri mereka. Itu secara mesin hati penghambaan. Lalu kita lihat bagaimana secara mesin hati kasih sayang juga ya ternyata bermasalah juga gitu. Mereka menganggap apa yang kasih sayang orang tuanya itu apa ya, biasanya kan anak-anak kayak gini itu kan secara materi mereka tidak pernah merasa kekurangan gitu. Jadi seolah-olah kasih sayang itu adalah materi gitu. Nah selama materi itu masih hadir di hidup mereka, ya disitulah mereka merasa disayangi gitu. Nah materi ini kan bisa dalam bentuk ya perlindungan tadi gitu, melancarkan kasus-kasus mereka gitu, melancarkan kuliah mereka gitu. Jadi sebenarnya secara kasih sayang ini nggak bermasalah sebenarnya, karena cara menyayanginya ini salah.
Nah, karena sekali lagi, walaupun ada mesin hati penghambaan yang ini memang hubungan kita langsung kepada pencipta kita, kepada Allah, tapi juga mesin hati kasih sayang ini juga tetap harus berkaitan juga dengan pencipta kita gitu. Cara kita menyayangi anak itu harus sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi nggak bisa kita menyayangi anak dengan cara-cara kita sendiri, suka-suka kita, lalu kita ngerasa sudah benar dalam menyayangi anak, nggak bisa. Gitu. Menyayangi anak hanya dengan materi, menyayangi anak dengan memberikan perlindungan yang berlebihan, menyayangi anak dengan membuat mereka tidak paham dengan pahala dan dosa, tidak paham dengan mana yang benar, mana yang salah sebenarnya. Ini sebenarnya adalah bentuk-bentuk cara menyayangi yang keliru gitu. Nah, ini yang akhirnya terjadi di kalangan orang tua, ya kita nggak bicara yang secara sempit kepada 16 anak ini saja, pada 16 mahasiswa ini saja gitu ya. Karena secara fakta itu juga nggak tahu kondisi orang tuanya kepada anak seperti apa gitu, kepada anak-anak mereka. Tapi kalau secara umum kita lihat gitu ya, karena ini seperti ini tuh bukan kasus yang insidentil, bukan hanya satu kasus sebenarnya. Tapi ini kasusnya sebenarnya kalau kita benar-benar mau melihat gitu ya dengan dalam kondisi masyarakat, ini sebenarnya kasus yang sangat banyak terjadi gitu ya. Bahkan tidak lama setelah kasus ini muncul lagi kasusnya tuh di ITB di Bandung, di mana mereka anak mahasiswa-mahasiswa ini gitu ya, ada pentas seni konser rakyat kalau nggak salah istilah mereka itu, mereka nyanyi dengan lirik lagu itu yang porno sekali gitu, bicara janda, bicara melorotin celana, bicara gede sekali, bicara pinggulnya gede segala macam gitu. Nah di sana ada laki-laki, ada perempuan menyanyi sama-sama. Ya ini kan sebenarnya bentuk-bentuk parenting yang kebablasan juga. Akhirnya hasilnya lahirlah pemuda-pemuda yang seperti itu gitu. Nah, kembali ke kasus 16 mahasiswa ini, kalau kita mau lihat mesin hati kasih sayang, ya bisa kita duga kuat gitu ya. Memang bermasalah di cara menyayanginya gitu. Sehingga mesin hati kasih sayangnya juga bukan sesuatu yang tumbuh dengan baik gitu. Satu yang bermasalah juga gitu. Kenapa? Karena kalau kasih sayang itu tumbuh dengan baik, seharusnya mereka juga bisa mempunyai empati yang bagus juga terhadap sesama manusia, kepada sesama jenis gitu. Bukan malah merendahkan dengan bahasa-bahasa yang sangat seksual sekali gitu. Itu sebenarnya tidak bisa terjadi kalau kasih sayang itu tumbuh dengan baik. Nah, penghambaan bermasalah, kasih sayang bermasalah, ya eksistensi juga pasti akan gonjang-ganjing juga sudah. Gitu. Mereka merasa eksis kalau ikutan ngobrol di grup. Gitu. Grup lagi rame nih, harus ikutan nimbrung, gitu. Harus ikutan nimpalin juga. Pas yang satu ngobrolnya agak-agak porno-porno dikit, malah ikutan gitu. Pengen yang paling bikin reaksi paling banyak gitu. Ya, ini juga hal-hal yang sering terjadi juga di grup-grup pembicaraan gitu ya. Seolah pengen jadi yang orang yang mengontrol pembicaraan di grup gitu. Jadi kalau ada yang satu heboh, nggak mau kalah, pengen ikutan heboh juga gitu. Ya kayak eksistensi gitu. Jadi ketika yang satu ngobrolnya sudah menyimpang, bukannya dikoreksi, malah semakin menyimpang gitu. Nah, ini ya mungkin bisa jadi ada beberapa yang bukan disengaja ngobrol seperti itu, tapi karena terpancing sama teman-teman yang lain, akhirnya ikut-ikutan ngobrol arahnya ke sana. Gitu. Ya walau lah ya, cuman secara mesin hati itu memang kalau sudah bermasalah, satu saja bermasalah, itu yang dua pasti udah mulai gonjang-ganjing gitu. Apalagi kalau dua bermasalah, itu yang satu pasti nggak akan ada tenang-tenangnya, pasti ya udah naik turun nggak jelas aja gitu, butuh validasi lah, butuh aktualisasi lah, butuh eksistensinya terpenuhi lah gitu. Itu udah bisa dijamin, kalau itu bisa dipastikan gitu ya, secara mesin hati. Kalau satu udah bermasalah, apalagi dua udah bermasalah, pasti tiga-tiganya bermasalah. Nah, jadi
itulah kondisi pemuda kita sekarang gitu ya. Dan ini bukan hanya terbatas pada kasus anak 16 mahasiswa di FHUI ini, tapi juga ada kasus lain yang di ITB juga, atau di kasus-kasus yang lain juga gitu. Betapa banyak kita berita-berita itu tentang mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kekerasan seksual lah, yang naik gunung pulang-pulang begitulah gitu kan. Jadi ya sekali lagi ini sebenarnya bukan kasus yang terisolir hanya satu dua kasus satu atau dua kasus saja. Gitu. Ini secara generasi, secara masyarakat ini eh, sebenarnya sangat umum terjadi gitu ya. Bahkan di Pekanbaru sendiri itu kan saya pribadi gitu ya melihat ada anak-anak dari kampus Islam siang-siang mungkin pulang dari kampus gitu bonceng-boncengan rame-rame pakai motor masuk ke tempat karaoke yang terkenal di Pekanbaru yang dikenal juga sebagai tempat yang kurang inilah gitu, kurang kurang positif gitu di pandangan masyarakat gitu. Tempat yang terkenal negatif sebagai tempat untuk kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh itu gitu. Nah itu siang-siang mahasiswa-mahasiswi rame-rame gitu ya, nggak tahu apakah emang sepertinya pas sesuai jam pulang kampus di sebelahnya tuh ada toko elektronik ya, jadi saya bukan ke sana itu ke toko elektroniknya. Lihat itu pada masuk ke tempat parkiran lagi rame gitu. Jadi siang-siang itu diskotik rame juga gitu, apalagi malam gitu. Nah jadi ngapain tuh mahasiswa itu datang ke diskotik siang-siang gitu ya, diskotik yang terkenal dengan aktivitas yang tidak positif itu gitu. Ya bisa kita ambil kesimpulan lah gitu kan. Lebih kurang ya itulah gitu kan, bukan sesuatu yang positif yang mereka lakukan di dalam gitu. Yang jelas nggak mungkin pengajian gitu ya di psikotik gitu. Nah ini yang kita sedihkan sebenarnya, kondisi mahasiswa, kondisi pemuda muslim lagi kan di Indonesia, kondisinya sekarang ya seperti ini gitu. Nah kalau kita bicara lagi parenting, kembali kepada pembicaraan parenting, ini berarti harusnya ada peran orang tua, ada usaha yang lebih besar dari orang tua gitu ya. Bagaimana menyelesaikan keseimbangan mesin hati pada anak sebelum mereka ya keluar dari rumah gitu. Apakah ke pesantren, apakah ke kampus, gitu. Apakah ke sekolah gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas berat orang tua pada masa ini gitu. Menyeimbangkan antara ketaatan kepada Allah, menyeimbangkan kasih sayang yang benar yang sesuai dengan perintah dari Allah juga, dan menyeimbangkan bagaimana cara mengaktualisasi diri, cara menunjukkan eksistensi diri yang juga sesuai dengan perintah Allah. Inilah yang menjadi tantangan dari orang tua. Ya, dan ini kan memang hukumnya wajib ya, hukumnya wajib harus sesuai dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sesuatu yang ya sebenarnya pilihan ya, cuman bagi kita Muslim itu harusnya bukan pilihan lagi, tapi sebuah kewajiban. Nah, bagaimana caranya? Ya pertama, kalau memang sudah terjadi gitu ya, memang sudah terjadi, atau kita masih punya anak-anak yang kecil-kecil, kita nggak ingin ini terjadi seperti ini. Nah, yang pertama memang adalah membangun mesin hati kasih sayang yang kuat. Kita benar-benar mendidik anak itu dengan cara menyayanginya yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang jelas harus ada terbangun kedekatan secara emosi, bukan cuma dari materi. Ini yang pertama. Jadi mendidik anak, menunjukkan sayang itu bukan dengan materi, tapi dengan perasaan kita gitu. Dan ini kita lakukan dengan tetap menjaga aturan-aturan dari Allah, seperti usia ketika anak sudah usia mumayyiz di atas 7 tahun, ini kamarnya sudah dipisah, kasurnya sudah dipisah gitu. Jadi
Kalaupun laki-laki juga tidak satu kasur gitu. Abang adik laki-laki tidak satu kasur. Apalagi kalau laki-laki perempuan itu nggak boleh satu kamar, gitu. Harus pindah kamar. Nah lalu bagaimana pakaian mereka, cara mereka menutup aurat, itu sudah kita eh, ajarkan dari kecil dengan kasih sayang, gitu. Jadi bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih sayang, sehingga di sana kasih sayangnya dapat, penghambaannya juga dapat sekaligus. Gitu. Lalu kita kenalkan bahwa ini adalah kita ini adalah makhluknya Allah. Ketatan-ketatan kepada Allah kita tingkatkan. Nah, kalau misalnya sudah usia dewasa, sudah mahasiswa, ini sudah terjadi, yang paling utama untuk menguatkan lagi kasih sayang itu adalah dengan minta maaf. Orang tua harus minta maaf kepada anak bahwa sudah pernah salah dalam masalah mendidik. Yuk kita perbaiki sama-sama yuk. Ayah bunda juga akan berusaha untuk berubah. Kita belajar lagi agama, kita perbaiki lagi kehidupan kita sesuaikan lagi dengan perintah dan larangan Allah. Nah itu yang pertama kali harus kita kerjakan. Nah, lalu mesin hati penghambaan kita kuatkan. Walaupun tadi sudah sekaligus juga, tapi ada lebih khusus lagi gitu. Bagaimana kita menjadikan syariat itu sebagai satu-satunya standar dalam kehidupan kita gitu. Jadi kalau anak itu sudah punya standar syariat dalam hidup mereka, itu akan lebih enak kita. Mereka mau pergi jauh, mereka mau ke kampus, mereka mau ketemu orang banyak. Kalau sudah punya standar benar salah itu dari syariat, ya syariat itu kan kemana-mana nggak berubah. Gitu. Jadi kita juga tenang aja. Gitu. Apa nih kejadiannya? Syariatnya gimana? Paham nggak syariatnya? Paham. Gitu. Ya sudah, biarkan diselesaikan sendiri. Gitu. Nah, ini yang kami terapkan kepada anak-anak kami, yang sekarang ini sudah 3 orang ya di rumah. Yang satu sudah kuliah, yang satu sedang menjelang kuliah, yang satu mau sudah pondok kemarin di SMP, sekarang mau pondok di SMA. Benar salah, ini kami ya tinggal disadarkan kepada syariat gitu. Jadi nggak ngeraka-raka sendiri, sehingga penghambaannya naik, mesin hati penghambaannya dapat gitu, terpenuhi dengan baik. Karena memang secara penciptaannya mesin hati penghambaan itu hanya akan baik kalau mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah dan larangan Allah, selesai. Jadi jadikanlah syariat ini sebagai standar benar salah dalam melakukan perbuatan pada diri anak-anak kita. Nah kalau yang sudah dewasa, ya itu tadi mulai dengan meminta maaf, mau lagi kedekatan. Yuk kita belajar lagi sama-sama, yuk nak yuk. Gitu. Jadi jangan biarkan mereka belajar sendiri, kita dampingin. Kita belajar lagi, oh ternyata ini boleh, ini tidak boleh. Nah, lalu kita bangkitkan lagi eksistensinya terakhir. Kepercayaan dirinya kita kuatkan lagi. Dia dulu pernah salah, kita juga pernah salah. Yuk kita sama-sama bangkit, yuk kita sama-sama menguatkan lagi, yuk. Kita sama-sama berprestasi lagi, yuk. Kita kejar ketaatan lagi, yuk. Kita kejar keberhasilan-keberhasilan yang lain, yuk. Lakukan bersama. Gitu. Jadi sekaligus kasih sayang dapat, penghambaan dapat, eksistensi juga dapat. Gitu. Nah, inilah sebenarnya yang secara sederhananya dengan menggunakan konsep mesin hati ini cukup 3 itu saja gitu kita berikan kepada anak kita. Insya Allah itu cukup bagi mereka untuk menjalani kehidupan ini. Mereka tidak akan mencoba-coba gitu ya, karena jelas aturan benar salahnya sudah jelas dari Allah itu ada, tinggal diikutin. Lalu ada rasa sayang sama orang tua yang membuat mereka semakin terikat gitu. Ini orang tua sedih nggak ya kalau aku berbuat seperti ini? Ini kemarin orang tua sudah nasihat seperti ini. Gitu. Lebih kuat lagi gitu. Benar-benar kalau ada hantaman dari luar tuh udah gampang lah gitu. Orang tua aku sayang aku kok, Allah sayang aku kok. Gitu. Kurang apa lagi gitu? Nggak ada kurang apa lagi gitu. Udah lengkap dirinya. Gitu. Nah, lalu eksistensinya juga lahir dari keyakinan dia bahwa dia telah melakukan sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Gitu. Ya udah lengkap udah kayak gitu tuh apa lagi gitu. Nggak ada lagi yang dikhawatirkan. Nah, ini yang ingin kita bangun pada diri anak-anak kita yang masih di bawah usia balik, apalagi yang di atas usia balik gitu ya. Yang kita harapkan pada generasi pemuda kita
di usia-usia mahasiswa, di usia-usia SMA, mereka punya ketaatan yang kuat kepada Allah. Uh, Walaupun secara generasi ini sedang bermasalah, tapi masih bisa kita kuatkan secara personal. Memang lebih berat, gitu ya. Makanya orang tua juga harus lebih kuat juga upayanya, gitu. Nggak boleh lengah dalam kondisi sekarang. Gitu. Dikuatkan lagi hubungan kasih sayang mana, gitu ya. Berbeda kan ya cara menyayangi anak di usia sebelum balik dengan sudah balik, gitu ya. Kalau usia di bawah balik itu masih banyak didampingin, dimanja-manja. Kalau sudah balik itu ya kita lebih memberi kepercayaan kepada mereka, gitu. Jadi kita beri ruang bagi mereka untuk mengaktualisasi dirinya juga, gitu. Jadi nggak melulu harus dituntun kemana-mana lagi, gitu. Nah ini juga sekaligus nanti akan menguatkan eksistensi dirinya. Jadi semua itu sekaligus berjalan. Mesin hati itu tiga faktor mesin hati tersebut akan sekaligus naik dan sekaligus kuat. Nah inilah sebenarnya menjadi benteng hati bagi anak ketika anak itu keluar dari rumah. Ya, mungkin insya Allah kita ketemu lagi di bincang hati pekan depan. Semoga istri sudah bisa hadir dan kendala-kendala teknisnya juga sudah bisa kita perbaiki lagi. Doakan gitu ya, doakan supaya segala kendala teknis ini bisa kita segera selesaikan. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.